Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi setelah ini kami bertiga Edi, Pali dan Arif akan mempresentasikan mengenai salah satu historiographer atau sejarawan bisa disebut Al-Jabarti yang berasal dari Mesir, lahir sekitar tahun 1800-an dan mempunyai beberapa cukup karya yang lumayan bagus mengenai sejarah Mesir. Untuk lebih jelasnya mengenai sepak terjang Jabarti dalam lapangan sejarah ini, mungkin akan dimulai dari saudara Rifai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya akan membacakan riwayat juga dari Al-Jabarti. Nah, Al-Jabarti ini nama lengkapnya adalah Abdul Ar-Rahman Ibnu Hasan Al-Jabarti. Ia dilahirkan di Kairo pada tahun 1163 Hijriah. Nah, Al-Jabarti dinisbatkan pada Jabar, yaitu sebuah karang kecil di negeri Hasyah, yakni di Ethiopia, negeri asal nenek moyangnya. Nah, nenek moyang Al-Jabarti kemudian pindah ke Kairo bersama dengan beberapa keluarga lain dari daerah Jabar. Nah, perpindahan keluarganya ini kelihatannya tidak disebabkan oleh kesulitan hidup, tetapi memenuhi aspirasi keagamaan. Sebab tidak beberapa lama di Kairo, seorang kakek Al-Jabarti ditunjuk sebagai ketua pemukiman di Syari Arika di Askar. Kedudukan ini kemudian diwariskan secara turun-temurun dari bapak sampai ke anak dan seterusnya. Nah, Al-Jabarti berasal dari keluarga yang taat beragama dan aktif berkecimpung di dunia ilmiah. Beberapa orang di antaranya yang dikenal sebagai ilmuwan Al-Azhar di Mesir. Nah, ayah sendiri ini, Hasan Al-Jabarti, adalah seorang ahli ilmu keagamaan Islam dan ilmu pasti, terutama astronomi dan geografi, dan mengajar di Al-Azhar. Kemudian Al-Jabarti ini disebut sebagai seorang sastrawan sejarawan Mesir yang hidup di tiga periode. Pertama itu zaman pertengahan Islam, kemudian zaman kedudukan Prancis dan zaman pemerintahan Muhammad Ali Pasha yang dimulai pada tahun 1845 Masehi. Pendidikan formal pertamanya yang dilalui Al-Jabarti ini adalah di Madrasah As-Samaniyah Kairo. Di samping menuntut ilmu madrasah ini, pada waktu yang sama mulai dari madrasah ia juga belajar berbagai ilmu keagamaan dari ayahnya dan dari ulama-ulama yang datang ke rumahnya. Setelah itu Al-Jabarti juga melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar sambil terus belajar ilmu astronomi, matematika, dan hikmah dari ayahnya. Nah, demikian pendidikan yang dilalui sampai ayahnya meninggal dunia pada tahun 1179 Hijriah, ketika ia masih berusia 21 tahun. Dalam lapangan ilmu, Al-Jabarti sebenarnya melanjutkan tradisi ilmiah yang sudah dikembangkan dan oleh anggota Al-Jabarti terlebih dahulu. Sebagai anak ayahnya, dia juga menjadi salah satu ulama besar di Al-Azhar Kairo. Di samping itu Al-Jabarti juga memberi pengajaran di masjid-masjid dan rumahnya. Itu mungkin sejarah singkat dari Al-Jabarti dan kemudian dilanjutkan oleh saudara Arif Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan pembahasan kita selanjutnya itu tentang karya-karya Al-Jabarti. Dalam bidang sejarah, Al-Jabarti menulis dua buku karya yang sangat penting. Yang pertama buku Al-Jaib, Al-Aqsar, Al-Sarajim, Wal-Akhbar, keanehan peninggalan tentang biografi dan kabar berita, terdiri dari 4 jilid yang dikenal dengan nama Tarikh Al-Jabarti, dan itu yang berjudul Mazhab Buku Al-Jaib. Buku Al-Jaib memotret mahasiswa peristiwa yang penting terjadi di Mesir, terutama di kota Kairo mulai tahun 1000 Hijriah sampai dengan 1220 Hijriah. Karya Al-Jabarti disebutkan dengan berbagai peristiwa yang dapat kematian. Penulis memulai karya dengan ulasan singkat dan uraian tentang daerah astronomi jilid 1 buku Al-Jaib. Al-Jaib disebut mengajarkan dengan kematian normal tadi jahat. Jilid itu membahas sejarah Mesir, kemudian keterangan bahwa dengan menolak
Luna Park. Dalam perkembangan selanjutnya, ada kata sejarah mereka di Mesir pada tahun 1978 karena menyebutkan kejelekan yang terjadi pada zaman pemerintahan Muhammad alaihissalam. Pada tahun itu, sebagian dari itu saja diterbitkan dan baru pada tahun 1980 Masehi diterbitkan salah satu pada zaman maka tadi sudah dilakukan menjadi makan itu dan menerbitkannya karena tidak mendapat tentang kejadian terhadap Mesir keberadaan penduduk aslinya tentang para panglima dari kekuasaannya. Cara garis besar, dengan judulnya saya ini dibagi dua bagian. Bagian yang pertama tentang istilah sejarah dan yang kedua tentang geografi atau apa. Yang terakhir ini mungkin dia secara sangat besar karena ini menggambarkan secara rinci kehidupan dunia Islam di bagian timur. Adapun karya lainnya yaitu judul Majap Asasi secara rinci tentang kehidupan kami. Buku ini diterjemahkan kembali dalam bahasa Arab dalam bentuk kasar pada tahun 1960 tanpa keinginan dari barisan sekolah-sekolah yang berada di bawah koordinasi pendidikan dan pengajaran Mesir. Ini sejarah bahasa Arab tidak pernah terbit lagi, tetapi zaman ditemani oleh Nadim terbit di Paris pada tahun 1938 dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Gue yang ambil, oke, itu juga sudah dijelaskan oleh saudara Farida mengenai sepak terjang Al-Jabari mulai dari riwayat kehidupannya dan beberapa karyanya yang terkenal. Kemudian di sini saya akan sedikit mengulas mengenai metode penelitian Al-Jabari. Dalam menulis karyanya, Al-Jabari mengkombinasikan dua hal dalam penulisan sejarahnya, yaitu kombinasi antara biografi dan kronikal. Jadi antara biografi seseorang kemudian sebagai landasan waktu. Kedua gaya tulisan ini telah populer di kalangan sejarawan Muslim sejak awal. Kita tahu ya dari zaman sejarah penulis historiografi awal Islam, di mana penulisan itu selalu umumnya menggunakan metode kronologi seperti misalnya zaman berpemuka seperti Tobari dan sebagainya. Namun penggunaan dua metode tadi antara biografi dan kabar atau kronikal secara serentak jelas merupakan inovasi baru dalam melalui historiografi orang-orang Islam. Yang mana jawab penulisan sejarah Utsmani yang kebanyakan bercara kronikal dan gaya penulisan historis masa dinasti Mamluk yang cenderung biografi ikut mempengaruhi pilihan penulisan Al-Jabari dalam menulisnya. Al-Jabari sendiri menghasilkan proses keterlibatan dalam penulisan karya sejarah pertama sejak tahun 2006. Al-Jabari menyertai membuat catatan sejarah secara lengkap tentang topik-topik kesejarahan tertentu. Dan mencatat di catatan mengenai rentetan teknologi sebuah peristiwa tidak lain itu terinspirasi dari gurunya, yaitu Mutahari. Memang kemudian kita tahu juga Mutahari cukup terkenal selain sebagai sosiolog Islam juga dia dikenal sebagai sejarawan. Oke, kembali lagi. Bahkan Al-Jabari juga pernah diminta Mutahari untuk mengumpulkan bahan-bahan sejarah dalam rangka menulis sebuah sejarah geografi di India. Kemudian dalam menulis jawaban yang ketika masa tertentu, Al-Jabari mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sejarah lainnya karena pertama menggambar masyarakat Mesir pada masa itu dengan sempurna serta berusaha melakukan penelitian mendalam terhadap peristiwa yang ditulisnya.
Kedua, ia menyatakan dalam studi bahwa ia penulis sejarah bukan karena perintah penguasa, karena ia adalah ilmuwan independen. Tidak ada kata bahwa ia terlihat juga mengunjungi para penguasa seperti para sejarawan penguasa di Indonesia dan Belanda. Namun Al-Jabati mengatakan cara penulisan sejarah Islam yang mengembangkan para sejarawan Muslim 1000 tahun yang lalu, sebelum yang merantau, yaitu metode Hawliyah di dalam penulis peristiwa yang terjadi setiap tahun. Dia memang sudah menggunakan pendekatan tersebut, tetapi penulisan tema itu tidak lebih daripada bentuk kabar, karena tema satu dengan tema yang lainnya tidak saling terkait. Jadi si Jabati ini meskipun dia menggunakan metode tematik, namun ketika dia menulis cenderung kronologis juga tidak ada sebuah cerita yang menyeluruh di dalam karya-karyanya. Jadi seolah kita seperti melihat tulisan biografi yang ada yang kita kenal seperti sekarang ini tulisan karya yang sama terkenal hak itu ya kayak gitu. Kemudian kelebihan lainnya karya Al-Jabati dibandingkan teori lainnya karena dia memberikan potensi itu masyarakat Mesir dan mengungkapkan berbagai peristiwa dengan tema-tema. Uraian itu tidak bertujuan untuk melayani tokoh tertentu atau mengikuti sejarah penguasa. Al-Jabati juga dikenal kritis terhadap kebijakan Muhammad Ali Pasha yang dilagi di masa-masa awal kepemimpinannya. Di masa pendudukan Prancis, dia dikritik sebagai anggota sebuah lembaga pendidikan dan kualitas Bernama Aceh. Yang sebagai besar anggotanya adalah warga Mesir, sedangkan ujian-ujiannya lebih banyak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai meninggal tahun 1922. Jadi bisa dibilang Jabati ini merupakan sejarawan yang hidup di dua masa ya, masa Ali Pasha dan Napoleon. Mungkin itu saja mengenai Al-Jabati yang bisa disampaikan. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, silakan. Ya. Sebenarnya Al-Jabati itu mendapat pengaruh pemikiran dari mana ya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyakan dari makalah ini, adakah perbedaan antara pemikiran sejarah antara Al-Jabati dengan Ibnu Khaldun? Baiklah, saya bisa menjawab pertanyaan dari tentang bagaimana inspirasi dari pemikiran Al-Jabati ya, inspirasi pemikiran Al-Jabati. Jadi, ini jadi inspirasi Al-Jabatinya Mutahari dan Mutadahari. Dalam penggunaan metode penulisannya, dia itu kan menggunakan dua metode. Yang biasa digunakan oleh kaum sejarawan Islam. Pertama, metode penulisan tematis dan kronologi. Nah, pada perkembangannya, dia bisa menggabungkan dua metode itu. Dalam penggabungan dua metode itu, beliau berusaha menggabungkan metode itu, tetapi karena penggabungan dua metode itulah dia tulisannya memiliki kekurangan nggak urut sisanya. Ya gitulah. Jadi dalam penggabungan dua metode ada metode tematis dan kronologi ini. Di Al-Jabati ini dia memiliki kekurangan, yaitu penulisannya tidak hanya antara peristiwa tapi dengan peristiwa lain. Begini, jadi dia menggabungkan dua metode secara kronologis dan tematis. Namun ketika dia menulis
secara tematis dan kronologis terkadang untuk menyambungkan tema satu dan ke tema lainnya, antara tema satu dan tema lainnya kadang-kadang mirip atau tidak terjembatani, sehingga ya walaupun jawab tapi sejarah yang dia tulis tidak bisa memberikan cerita yang menyeluruh. Tiga. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Hairul Riza. Bisa tidak menanyakan kan pemikiran tentang awal algoritma tentang Ibnu dan Al-Jabari. Nah, kalau di sini saya lihatnya kalau menurut Ibnu itu sejarah ini merupakan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, Ibnu ini lebih memfokuskan pada umum ya, maksudnya seluruh dunia. Nah, kalau Al-Jabari ini lebih mau memfokuskan tentang perubahan-perubahan masyarakat sosial yang ada di Mesir. Nah, dijelaskan bagaimana perubahan sosial masyarakatnya di Mesir pada masa Turki Utsmani, kemudian pada masa Napoleon, kemudian pada masa dinasti Mamluk. Nah, mungkin di situ mungkin perbedaannya. Nah, kalau menurut mereka sejarah itu sama-sama itu perubahan sosial. Gimana? Nambahin dari pertanyaan saudara Mikian ya, tentang perbedaan pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Jabari. Jadi konsep sejarah itu dilihat dari konsep ilmu sejarah sendiri ya. Sejarah itu kan berasal dari bahasa Arab, sejarah pun. Sejarah itu punya akar. Contohnya pemaknaan dari sejarah dan sejarah itu dia punya akar yang sama. Konsep ilmunya yang sama, itu nggak beda. Cuman yang membedakan adalah ilmuwan ini sendiri fokusnya kemana gitu kan. Kalau Al-Jabari kita lebih kenal tentang sejarahnya di Mesir dan lain-lainnya. Dan Ibnu Khaldun itu tentang apa ya, kayak sosiologi banget, bapak sosiologi. Jadi kalau mengalir pada sejarah kemanusiaan mungkin lah kayak gitu. Jadi itu nilai intinya nilai ilmu sejarah itu yang sama. Cuman yang bedanya fokus dari ilmuwan ini sendiri. Kalau si Al-Jabari mana sejarah ke ilmiah, kalau Action. Thank you for all my friends, for ayam. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih. Sekali lagi, kami bertiga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.